Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua di sini senantiasa diberi kesehatan ya bu-ibu, bapak-bapak. Ngomong-ngomong soal kesehatan, pasti kesehatan berhubungan dengan penyakit juga. Nah, ternyata penyakit ini tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga bisa menyerang pikiran kita. Kok bisa? Salah satu contohnya adalah ketika di era pandemi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua hal dibatasi, jalan-jalan dibatasi, belanja ke mall. Akhirnya kita tidak bisa tenang. Jadi kayak jenuh aja di rumah gitu. Nah, kami punya solusinya. Apa solusinya? Nah, solusinya adalah dengan membuat lilin aromaterapi. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Langsung simak saja penjelasan dari teman-teman kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman kami. Yang pertama ada saya sendiri, namanya Dita Sofia. Kemudian ada teman saya yang satunya, Nur Indah, Sacha Jawea, dan Dinda Amelia. Tanpa lama-lama, langsung kita ke pembahasannya. Jadi, kali ini kami memilih produk lilin aromaterapi. Alasan kami memilih produk lilin aromaterapi karena di masa pandemi ini banyaknya siswa, mahasiswa, karyawan, bahkan orang tua yang mengalami stres akibat banyaknya masalah dalam kehidupan mereka. Aromaterapi bisa menjadi terobosan alternatif untuk meredakan stres. Aromaterapi merupakan metode pengobatan melalui media bau-bauan yang berasal dari tanaman tertentu. Seiring berkembangnya zaman, ada berbagai macam bentuk aromaterapi, mulai dari lilin, minyak esensial, sabun, dupa, dan lain-lain. Aromaterapi juga dapat digunakan sebagai pewangi ruangan. Sejarah aromaterapi sudah setua sejarah peradaban. Aromaterapi sudah dikenal dan digunakan oleh penduduk Yunani, Romawi, dan Mesir kuno sejak 6000 tahun yang lalu. Tabib Imhotep di Mesir menggunakan minyak esensial untuk mandi, pijat, dan pembalseman mayat. Aromaterapi telah digunakan sejak zaman Mesir kuno yang memang terkenal dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Mereka lah yang menciptakan dan meramaikan dunia pengobatan, farmasi, parfum, dan kosmetik. Dari Mesir, aromaterapi dibawa ke Yunani, Cina, India, serta Timur Tengah sebelum masuk ke Eropa di abad pertengahan. Pada abad ke-19, di mana ilmu kedokteran mulai terkenal, beberapa dokter menggunakan minyak esensial untuk praktek sehari-hari mereka. Bu, nah teman-teman saya sudah menjelaskan apa sih lilin aromaterapi itu dan juga apa sih manfaatnya, ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bagaimana sih cara membuatnya dan juga bagaimana apakah alat dan bahannya susah dicari? Jawabannya tidak. Alat dan bahannya itu emang apa aja? Kok bilangnya enggak? Caranya dan alat bahannya tuh sangat-sangat gampang dicari dan juga sangat mudah membuatnya. Alat dan bahannya itu ya, yang pertama kita butuh parafin atau biwax. Ibu-ibu bisa menggunakan lilin mati lampu, itu loh yang buat kita nyalain kalau misalnya kita mati lampu terus pakai lilin. Nah itu. Kedua, kalau pastikan lilin mati lampu warnanya cuma putih doang, masa putih doang sih nggak menarik. Nah, kita bisa gunakan krayon, pewarna makanan, pewarna baju untuk warnanya supaya warnanya lebih menarik. Ketiga, kita membutuhkan benang. Benang buat apa sih? Apa ya? Keempat, kita membutuhkan wadah. Pasti wadahnya susah deh. Pasti wadahnya yang mahal-mahal deh. No, wadahnya itu sangat-sangat mudah. Itu cuma kita butuh wadah bekas. Wadah itu apa sih, kayak kaleng, terus kayak mangkok yang pakai. Nah itu kita bisa gunakan. Kelima, kita bisa menggunakan sumbu. Sumbunya itu apa aja sih? Emang sumbu itu apa? Sumbunya itu bisa kita nyalain. Jadi tuh sumbu itu harus direndam sama garam akrilik biar gampang menyalainnya dan juga nggak gampang mati. Keenam, kita butuh pengaduk sama panci. Itu buat nanti aku jelasin.
Nah, sekarang cara membuatnya. Yang pertama, ibu-ibu butuh panci dan pengaduk. Lalu masukin parafinnya atau kita bisa bilang lilinnya ke dalam pengaduk atau panci tersebut. Lalu kita lakukan double boiler. Dan itu sampai lilinnya itu benar-benar mencair. Kemudian dinginkan, tapi jangan sampai dia bisa membeku, jangan, nggak baik gitu, nggak boleh. Setelah itu kita masukkan krayon atau pewarna makanannya biar warnanya lebih cantik kayak saya. Ketiga, setelah itu kita dinginkan, lalu kita persiapkan wadah dan juga sumbunya itu dikasih benang, kita lilitkan benang ke dalam sumbunya, lalu kita taruh di atas wadahnya. Lalu setelah itu biar nggak jalan-jalan tuh benangnya dikasih tusuk giginya tuh buat apa sih ya, biar nggak jalan-jalan. Jadi pas kita taruh, sumbunya masih tetap diam di tempat. Setelah warna parafin ataupun lilin cairnya sudah berubah menjadi warna yang cantik, lalu masukkan ke dalam wadah tersebut. Setelah itu kita dinginkan, kita diamkan selama beberapa hari, dan jadi deh lilin aromaterapinya. Yeay. Nah, kan udah buat nih lilin aromaterapinya. Kira-kira itu bagus ya buat penjualan? Gimana ya? Mending kita tanya deh sama teman saya. Check it out. Tadi sudah dijelaskan latar belakangnya lilin aromaterapi, cara pembuatannya yang ternyata sangat mudah dan bisa dibuat di rumah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Jadi kenapa bisa lilin aromaterapi itu bisa meredakan stres? Nah, lilin aromaterapi, di mana aroma dari lilin tersebut bisa digunakan untuk terapi. Jadi biasanya kalau kita stres, kita tuh jalan-jalan ke gunung. Nah, lilin aromaterapi ini memberikan efek yang sama dengan ketika kita jalan-jalan ke gunung. Jadi itu mengapa lilin aromaterapi sangat efektif untuk meredakan stres. Nah, ibu-ibu semua, di sini saya akan memberi tips bagaimana langkah awal ibu-ibu membangun industri lilin aromaterapi. Jadi, langkah awal yang perlu ibu-ibu perhatikan yaitu pemilihan alat. Pemilihan alat ini sesuaikan dengan keadaan dan kondisi di lingkungan sekitar ibu-ibu. Jika di lingkungan ibu-ibu masih banyak tenaga manusia, ibu-ibu dapat menggunakan alat seperti gambar di samping. Jadi, sistem kerja alat ini mulai dari pemberian cairan parafin, pemotongan sumbu, pemotongan lilin, semua masih dilakukan oleh tenaga manusia. Sedangkan jika di lingkungan ibu-ibu minim sekali tenaga manusia, ibu-ibu dapat menggunakan alat seperti gambar di samping nih. Ini ibu-ibu hanya perlu menuangkan cairan parafin, kemudian alat tersebut dengan otomatis memproduksi batangan lilin aromaterapi. Nah, selain pemilihan alat, ibu-ibu juga perlu memperhatikan kualitas parafin yang akan ibu-ibu pilih. Jadi, untuk menghasilkan lilin yang berkualitas tinggi, ibu-ibu juga perlu memperhatikan kualitas parafin yang tinggi pula. Nah, saya punya contoh nih ibu-ibu, 2 lilin yang parafin tinggi dan parafin rendah. Jadi, ini adalah parafin dengan kualitas rendah, menghasilkan lilin yang mudah rapuh dan mudah patah seperti ini. Nah, sedangkan lilin dengan kualitas tinggi, ini mempunyai lilin yang kualitasnya lebih kokoh dan kuat sehingga tidak mudah patah. Nah, selain pemilihan kualitas parafin, ibu-ibu juga perlu memperhatikan nih kualitas dari sumbu. Sedikit info bahwa sumbu yang bagus adalah sumbu yang telah direndam oleh garam organik. Tujuannya agar ketika sumbu ini dibakar, sumbu dapat membentuk sudut 90 derajat. Jadi, sumbu ini akan tetap terus berdiri tegak. Selain pemilihan sumbu
dan juga kualitas parafin. Karena ini ada industri lilin aromaterapi, ibu-ibu perlu memperhatikan aroma terapi yang cocok di semua kalangan. Jadi, usahakan aromaterapi ini adalah aromaterapi yang familiar dan cocok di semua kalangan agar industri yang ibu-ibu bangun dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.